Sang dipimpin doa. Sebelum belajar, mari kita berdoa bersama-sama. Doa mulai. Oke. Kemarin tuh yang masuk cuma setengah ya. Nah, karena kemarin tuh yang masuk setengah tuh, sekarang gilirannya yang maju tuh ini. Andre, ada nggak Andre? Maju. Adi, Andre, Habibi, Mila. Iya, kan udah dapat bagian. Nih. Udah. Dia nggak ada kan dia? Saya absen ya. Adi, Andre, Anggi, Dea nggak ada kan? Habibi, Mila, Risma, sakit, Teddy, Triana, Vika, Yusuf, Alfa, Salva, oke. Kemarin tuh baru 1 orang yang maju tuh, jadi makanya sekarang 4. Kemarin itu yang maju tuh ini, kita ditonton dulu nih. Kenalkan nama saya Ismail dari kelas 10 MTS. Di sini saya akan praktek. Nah, ini prakteknya itu ngatur boot OS di BIOS PC Acer. Nah, kalau yang kemarin masuk tuh harusnya bisa langsung praktek. Kalau nggak masuk ya harusnya baca itunya biar nggak ngulang. Nanti saya jelasin itulah singkat-singkatnya gimana. Saya akan mengatur boot OS di BIOS. Di sini ada boot OS. Nah, di sini nanti prakteknya itu tentang ini, yang di sini. Nah, ini kan harddisk laptop ya. Nah, di harddisk laptop itu nanti dibikin boot OS. Nah, dibikin boot OS-nya itu kalau yang kemarin masuk tuh bisa pakai Rufus atau Ventoy. Nah, nanti dibikin boot OS Windows 10 sama Linux lah, kalau itu Linuxnya Linux Live. Nah, ini kalau di video ini prakteknya itu tentang cara ngatur di BIOS-nya doang, belum ngatur di bootnya. Windows 10. Nah, ini kan isinya Windows 10 ya. Nanti dipasang di kabel USB-nya, dipasang di laptop atau PC di situnya. Saya akan coba di sini. Nah, dicolok dulu. Menyalakan komputernya. Nah, terus dinyalakan di sini tuh. Nah, habis sudah dinyalakan, ini kan muncul logo Acer ya. Logo apapun itulah. Nah, habis langsung muncul logo itu ya, tekan ESC atau Del.
tekannya tuh jangan ditekan terus, tapi di ketik kayak gitu tuh. Nah, kayak gini nih, tekannya nih. Setelah menyalakan komputer, kita pencet delete dan ESC. Nah, secepat mungkin. Jadi ditek kayak mainan itu. Jadi nekannya tuh jangan satu kali ditekan dong, bukan, tapi di tek. Jadi yang cepat supaya langsung masuk ke BIOS-nya. Nah, ini kan langsung masuk ke BIOS nih. Setelah muncul tampilan ini, kita akan pencet boot menu. Nah, langsung masuk boot menu di sini. Lalu, nah, kalau udah masuk boot menu, nanti muncul boot option di sini. Ini kan prakteknya di PC itu ya. Boot option masuk ke option 1. kita akan pencet boot option priority. Nah, opsi ke 1, nah terus dipilih. Nah, kalau kemarin kan bahas tentang UEFI sama BIOS ya. Nah, kalau UEFI itu GPT di sini nih pilihnya nih. Nah, ini pilih UEFI. Lalu kita akan pilih UEFI OS, enter. Lalu kita pilih load UEFI OS default. Nah, terus di load UEFI OS-nya. Lalu kita tekan yes. Nah, terus F10 untuk Setelah nyimpan. itu kita tekan F10 dan yes. Nah, terus loading. Nah, kalau sudah tampil kayak gini berarti boot OS-nya udah terloading, udah diproses. Dan ini tampilan. Nah, kalau lanjut nanti tekan next. Nah, nanti saya akan bahas lanjut tentang habis ini ngapain. Nah, sebelum habis ini ngapain, lihat ke depan ya. Sebelum ini kalian akan praktek dulu nih yang maju nih. Adi Andre Habibi Milan ya. Nah, ini nih ya, kalian dibaca dulu nih harusnya nih. Kalau belum nyatet tuh dicatat. Nah, saya akan ini dulu apa sih tentang prakteknya. Tentang prakteknya tuh sebentar. Nah, yang pertama ini Adi nih. Adi sih kemarin masuk kan ya? Berarti ini. Nih, lihat ke depan nih. Tentang cek partisi GPT atau MBR. Dicoba di situ nanti. Ya di situ. Prakteknya kan udah paham kan? Ini kalau belum dicatat tuh dicatat nih. Maju aja kalau nggak kelihatan. Nah, di sini yang pertama nih ya, cara ini lihat ke depan semua nih ya. Nih cara cek partisi GPT atau MBR. Nah, secara singkatnya tuh ini nih ya, saya ulang lagi nih ya. Nah, di BIOS itu, di PC itu ada yang namanya BIOS atau dalam kurung legacy. Nah, singkatannya itu Basic Input Output System. Nah, fungsinya itu ngatur proses booting system. Jadi kalau sudah rakit tapi BIOSnya nggak diatur, nanti dia akan seperti yang PC di sini nih. Coba kita lihat di sini PC-nya. Ada Pak yang catat Pak. Nah, ini PC yang belum diatur BIOSnya. Rumah PC coba ke sini. Nah, kalau belum diatur BIOSnya, kita juga itu di bawah. Place proper media boot device
Kita muncul kayak gini doang, nggak bisa apa-apa, nggak bisa masuk. Oh, yang minggu kemarin. Ya. Nah ini kayak gini doang, nggak bisa ngapa-ngapain. Kayak gini lagi ulang lagi. Ya bisa ngapa-ngapain juga nggak bisa. Nah, ini karena biasanya kuliah kursusnya, makanya itu nggak bisa ngapa-ngapain. Terus matiin aja. Pokoknya sih nanti muncul kayak gitu tampilannya. Jadi nggak bisa masuk ke menu, cuma tampilan hitam doang. Nah itu fungsi ngatur BIOS tuh, ngatur bootnya. Nah di dalam PC itu ada yang namanya UEFI sama ini nih, UEFI sama MBR. Nah ini, nah pasangannya lihat ke depan di sini nih ya, nih. UEFI itu pasangannya GPT, jangan ribut dulu, jangan ribut yang ini. Legacy itu pasangannya MBR. Nah di PC yang terbaru itu pakainya UEFI atau GPT. Nah ini PC yang dua ini GPT, yang di sana GPT. Nah yang di sebelah sini itu pakainya MBR. Jangan ribut coba. Nah yang di sini itu pakainya jangan ribut dulu, ini saya lagi jelasin. Nah di sebelah sini itu pakainya MBR. Ya ampun. Udah fokus ke sini doang, udah nggak usah ribut. Nah udah jangan dibahas. UEFI yang sebelah sini nih. Nah fokus ke depan sini ya. Tadi kan udah ngejelasin ya, kalau tidak diatur boot prioritas di BIOSnya itu akan tampil hitam doang kayak gitu, jadi nggak bisa masuk ke Windows. Nah perbedaannya itu di PC itu ada UEFI sama Legacy atau BIOS. Nah yang terbaru itu namanya UEFI. Nah pasangannya UEFI itu GPT. Nah sedangkan Legacy atau BIOS itu pasangannya MBR. Jadi ada pasangannya masing-masing. Nah cara ngeceknya di sini nih, cek partisi GPT atau MBR. Nah pertama itu di logo start nih, kamu nih bagian Adi nih, klik logo start, klik kanan, lihat ke depan nih, jangan ribut, klik kanan, terus masuk ke disk management. Nah sudah disk management, kita tunggu di sini. Nah klik disk 0 atau disk apapun lah, pilih disk 0 ya, klik kanan, terus properties. Nah udah properties di sini, pilih volume. Nah di sini ada partition style, partisinya itu namanya GPT. Nah kalau GPT berarti dia pakai itunya UEFI. Pengaturan di sininya nih, yang di sini nih, yang di sininya nih. Saya akan mengatur boot. Saya akan mencoba sih. Delete dan PS dulu. Nah di sininya nih, di sini pakainya UEFI OS load kalau itunya. Nih paham kan nih sampai sini nih? Prakteknya bang. Dari tadi ngapain aja? Ini klik start, klik kanan, ada langkah-langkahnya kan di situ tuh. Pilih disk management, terus klik kanan di sini disk 0, terus properties, terus volumes. Nah di sini ada partition style GPT, kan kelihatan nih. Ya udah sampai situ doang prakteknya. Nah yang kedua ini bagiannya Andre nih, Andre berarti ya. Ya kalau pengen nambahnya nggak apa-apa. Nah yang kedua itu ini di menu search diketik system information. Nah muncul logo ini, klik open. Nah udah klik open, nah muncul di sini BIOS mode. BIOS mode saya itu UEFI. Berarti kan sesuai
Tadi kan di sini klik kanan di Management, klik kanan Properties, Volumes. Nah, disesuaikan di sini. Di sini kan GPT nih, kelihatan nggak? GPT. Nah, sekarang di sininya UEFI, berarti kan sudah sesuai. GPT pasangannya UEFI, berarti kan keluaran terbaru gitu. Berarti laptop saya itu keluaran terbaru gitu, paling nggak tahun 2019. Nah, sedangkan PC lama yang di sini biasanya PC lama itu pakainya munculnya MBR. Ya tinggal ini aja, search in system information, prakteknya tuh, klik open. Nah, terus dijelasin di sini muncul BIOS mode. Nah, kalau BIOS modenya di sininya legacy, berarti dia pasangannya MBR. Udah paham? Nah, yang kedua itu lanjut ya. Siapa sih tadi tuh? Habibie dah kalau nggak salah tuh. Habibie sama Mila ya. Habibie ya, ngulang lagi. Kan di sini kan udah nih. Habibie udah, ini udah. Jadi ngulang lagi dari awal. Mutar lagi. Habibie itu tentang Rufus. Nih. Cara pakai Rufus nih ya. Di laptop saya berarti nanti prakteknya. Rufus. Mana ya? Nah, klik buka Rufusnya, klik yes ya. Nah, di sini pilih list USB dicentang ya. Ini kita colok dulu yang ini atau yang bebas lah. Misalkan pakai yang ini lah. Dicolok dulu di sini USB-nya. Nah, kalau udah di sini list USB-nya dicentang. Nah, maka akan muncul 128 GB. Ini size ini ya, ukuran memori dari ini 128 GB. Nah, kalau udah kita pilih select di sini untuk milih OS yang akan kita gunakan. Nah, OS-nya itu misalkan pakai Windows 10 versi 2016. Nah, misal ini nih, klik open. Nah, sudah muncul kayak gini. Dia akan muncul pilihan GPT atau MBR, partition scheme-nya. Nah, misalkan GPT berarti kan akan digunakan di PC yang terbaru. Nah, PC itu sama PC yang sebelah sini. Kalau kamu pengen nginstalnya di PC lama, misalkan pengen nginstal di situ ya, di depan kamu tuh kan PC lama tuh. Berarti pakai MBR nanti di sininya nih. Anggap saja kita pilih GPT lah. Nah, kalau udah pilih GPT, udah tinggal klik start aja. Klik start, klik OK, maka dia akan ngeformat, udah dibiarin aja sampai tulisannya ready. Prosesnya sampai selesai. Ditinggal. Paling sekitar 5 menit lah paling lama. Tergantung dari kecepatan ininya. Tunggu sampai 100% tulisannya ready. Ntar. Nah, sampai muncul ready kayak gini. Semenitan lah paling. Nah, kalau sudah ready, udah di close aja. Udah di close. Nah, kalau udah di close kan di sini kan udah muncul nih. Local disk nih ya. Muncul chest apa nih tulisan ini nih. Nah, di sini udah ada nih setup exe. Kalau udah muncul setup exe berarti dia prosesnya udah selesai. Kalau udah kita eject, klik kanan, eject. Nah, kalau udah kita cabut. Nah, sekarang prosesnya tuh lanjut yang di video tadi, dipasang di situ. Kalau pengen lanjut nanti, itu kan nanti pembahasan saya lanjutan. Nah, sekarang tadi praktek itu paham gak? Kan tinggal klik oke aja selesai kan. Nah, itu proses yang itu ya.
Sekarang Mila atau berarti ya, Mila itu berarti Ventoy. Nah misalkan anggap saja ini yang ini ya, hard disk yang ini kita pasang, cari di sini Ventoy. Nah Ventoy kita buka. Nah Ventoy di sini pilih Ventoy to disk. Pilihnya tuh Ventoy to disk. Klik yes. Nah di sini pilih option. Secure boot dicentang aja. Nah partition style. Nah pilih MBR atau GPT. Misalkan kita pilih MBR lah. Bentar. Kita hapus dulu ya ini ya. Nah bila pilih misalkan partition style, kita pilih MBR ya. Nah di sini kan sudah ada tulisan nih extract MBR. Nah kita pilih install. Klik yes. Sampai prosesnya 100. Oke, nah sudah selesai, successful nih. Di sini kan udah sukses nih. Close. Nah cari di sini file ISO. Salah lagi. File ISO. Nah file ISO ini misalkan kita pilih yang apapun lah, bebas lah. Misalkan di sini file ISO ini kita copy lah. File ISO. Misalkan Windows 11 atau Windows apa, kita copy, taruh di Ventoy, local disk Ventoy. Jadi prosesnya itu kalau Ventoy dia cuma ngatur partition style-nya doang. Nah terus filenya itu kita copy manual, ditaruh di local disk E. Bedanya di situ. Nah kalau ini agak lama karena dia pakainya hard disk. Kalau ini saya pakainya SSD. Nah karena agak lama kita close aja dulu. Cari yang filenya kecil aja. Misalkan di sini coba ISO. Nah misalkan ini ya, saya pilih yang Linux ini nih, Mini OS lah misalkan. Ini kan filenya kecil nih, cuma 1 GB lah. Kita copy, Ventoy, paste. Nah ini prosesnya supaya cepat 1 menit lah misal. Nah ini saya copy ini file Linux nih. Nunggu sampai selesai. Nah kalau udah selesai berarti udah. Jadi kalau Ventoy kelebihannya itu bisa nambah ISO OS. Jadi misalkan nambah ISO yang 2016, kita copy lagi, taruh di Ventoy lagi. Jadi bisa multiple. Kalau Rufus tadi dia cuma 1 OS. Jadi cuma mentok 1 aja, cuma ada Windows 10. Nah kalau di Ventoy dia bisa Windows 10, Windows 11, Windows 7 misalkan, atau Linux, Debian, apapun lah. Jadi bisa muat banyak OS di dalam satu partisi SSD atau boot. Kelebihannya di situ. Nah ini bisa simpan banyak ISO dalam satu USB. Jadi tidak perlu di ekstrak ulang atau bisa diformat ulang lah. Kalau di Rufus kan kita pilih bisanya cuma 1 doang yang tadi tuh. Pilih Windows 10, klik ekstrak, selesai. Nah cuma 1 doang, jadi nggak bisa nambah ISO.
Kalau di Ventoy dia bisa nambah ISO banyak. Kelebihannya cuma di situ perbedaannya. Nah, sampai situ dulu ada yang ditanyain nggak? Ada yang mau tanyain? Tracknya tadi paham nggak? Ini Mila. Gimana, paham nggak? Kalau nggak paham nanya aja. Praktek di situ tuh. Pak, mau nanya boleh nggak Pak? Iya, sok aja. Bapak waktu jam makan kapan Pak? Jam makan. Iya, Bapak kalau makan waktu kapan? Apa hubungannya? Hubungannya pengen tahu Pak. Pak, MBR sama GPT itu MBR, CPT. MBR itu tahun berapa sampai tahun berapa? Ini ada di sini, makanya dicatat. Ada. Mana sih tadi tuh? Iya, kalau nggak salah tuh saya mana di catatannya? Nih 1970 atau apa gitu. Saya ada di sini, cuma saya lupa. Nah ini nih. Jadi keluaran tahun 2015-an lah GPT itu biasanya. Nih, praktek tadi tuh ada yang mau ditanya nggak? Kalau nggak ada, sok maju sok. Di depan ya Pak. depan sini aja, nggak apa-apa. Atau di situ ya nggak apa-apa. Iya. Jadi sebelum menginstal ulang PC atau laptop tuh harus tahu dulu GPT MBR-nya. Jadi jangan asal install ulang aja, nanti nggak bisa masuk atau gagal nanti biasanya. Ini disknya tuh. Nanti berapa kita itu? Ini nih disknya tuh, kita lagi seperti ini volume. Iya, dia ngomong, oh ini partisinya GPT. Udah kan bawah? Ini yang harus perkenalan, saya akan ngecek partisi. Cara cek partisi di Windows 10. Cara cek partisi di Windows 10. Perkenalan, terus saya akan cek partisi di Windows 10. Makanya jangan ribet itu. Satu itu enggak. Jangan ribut yang dimasuk ke sini.
Yang lainnya jangan dulu. Perkenalkan, nama saya Adi. Saya akan mengecek partisi di apa? Di bos. Bersebentar. Ya. Satu. Perkenalkan, nama saya Adi. Saya akan mengecek partisi di Windows 10. Partisi GPT. Partition style GPT. Partisi style GPT. Terima kasih. Yang kita doang di belakang. Coba Andre ke sini aja, maju ke depan. Biar saya nggak ke sini. Sini aja di sini. Ini gampang ini sih, tinggal di menu ini. Duduk aja sampai di Siap. pilih ketik sistem. Sistem. Nah, itu open. Nah, nih UEFI. Cara cek BIOS mode di Windows 10. Cara cek BIOS apa? Mode. BIOS mode di Windows 10. Windows 10. Siap. Terus habis itu bilang apa? Udah gitu dong. Ya, tinggal ini aja menu search. Iya, kan Terus udah sistem. di BIOS mode tuh, Pak. Terus bilang Nah, apa? BIOS mode ini UEFI udah selesai itu. Udah itu dong. Iya, gampang lah. Coba. Bentar, ada aplikasi ini semuanya. 1, 2, 3. Perkenalkan, nama saya Andre. Saya ingin mengecek BIOS mode di Windows 10. Klik search, pilih sistem, klik open, terus BIOS mode ini udah pakai UEFI. Terima kasih. Dah. Bentar, 1, 2, 3. Terima kasih. Nah, udah. Dah. Nah, Habibi coba. Gimana Pak? Gimana Pak? Sini lah. Mana-mana ya, Kak? Sebenarnya sih Bentar. Nah, nanti ngejeknya tuh kayak gini nih, eject. Misalkan ini kan dipasang sini. Ya. Ini pemilihannya ke sini juga sekalian. Mil ke sini. Mil. Nah, pertama itu ini nih, ini kan dipasang ke sini. Kalau itu sih, kalau ini ada berarti di format dulu. Kalau nggak ada, Pak. Kalau nggak, maksudnya ini kan saya format nih, berarti kan nanti kosong. Ya. Bentar, format. Nah, oke. Nah, berarti kan di menu search ini masuk ke local disk nih ya. Cari aja Rufus. Nih kalau ini, Habibi ini Rufus. Nah, ini tinggal diklik ini aja 2 kali. Klik yes nih 2 kali. Nah, pilih list, dicentang 1 kali aja, terus select. Klik 1 kali. Nah, pilih Windows ini yang 2016 misalkan. Windows 10 2016. Klik 1 kali, klik open. Nah, kalau udah tinggal di start aja.
nunggu sampai tulisannya ready hijau tuh. Nah kalau udah selesai klik close nya, terus tinggal di eject, masuk. Berarti nanti prakteknya tuh saya akan membuat boot Windows 10 menggunakan Rufus. Klik ini dulu dah, Pak. Enggak, ini langsung aja di sini nih, localdisk D. Oh iya. Cari Rufus. Sama ini kan prakteknya tadi cari Ventoy. Ini sini aja langsung diketik Rufus. Nah tuh klik 2 kali. Kliknya tuh kayak gini. Nih ke sini digeser gitu. Tuh. Jadi pelan aja. Langsung select yang jangan. Ini listnya dicentang. Nggak usah ditekan, ini aja kayak gini. Tuh. Kayak disentuh aja, layar sentuh. Jadi kursornya tuh diarahin dulu ke select. Nah, pilih yang Windows 2016, 10 2016. Klik open, kok geser ke bawah. Nah, baru klik start nanti. Start di bawah sini. Tapi jangan. Ulangi lagi, Pak. Ya close. Nah, Rufus kan udah ada, tinggal klik aja 2 kali. Nah, tek 1 kali. Nah, listnya dicentang. Gitu-gitu aja. Select 2016 one, klik start, selesai. Udah, ulangi, Pak. Udah kan? Iya. Nah ini nih ya, tadi tuh dijelasin dulu. Ini Ya. ada partisinya GPT atau MBR. Nah di sini saya akan pilih Ini GPT, Pak. Nah, pilih GPT aja. Nah Iya. ini sekarang Milan nih guys. Udah, Pak, selesai. Ya belum lah. Astaga. Kan itu kan saya nyontohin doang. Nah di sini kamu berarti cari coba ketik Ventoy. 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 Pakai V bukan pakai F. Ventoy. Nah lihat ke sini. Nah pilih yang ini. Ini. Ya 2 kali. Tak 2 kali. Nah pilih Ventoy to disk. Ini. Ya 2 kali. 2 kali tek. Nah pilih yes. 2 kali. 1 kali aja kalau yes. Nah pilih option. Ini. Option ya pilih. Nah partition style. Nah ini geser ke sini. Nah saya akan pilih MBR lah misalkan. Udah. Udah. Ya ini misal ya kamunya bilang nanti di sini saya akan pilih MBR. Nah ini kan udah kecentang nih. Berarti udah langsung klik install aja ke bawah sini. Nah langsung klik install. Tapi jangan nanti klik yes. Berarti ini apa itu dulu? No. Nah misalkan inilah saya klik yes lah misalnya. Klik yes 2 kali, yes. Nah ini sampai statusnya selesai. Nah udah selesai nih statusnya nih ya. Saya akan pilih ISO-nya nih ya. Kan udah nih, Ventoy udah di sini nih. Ketik di sini cari ISO. Oh salah. Localdisk D ISO ini. Nah kita copy yang ini nih. Klik kanan, copy, taruh di Ventoy, terus paste. Nah baru selesai. Nunggu sampai selesai ini nih. Nah kalau itu berarti udah selesai. Kalau udah selesai tinggal di ini aja, di klik kanan di sini, pilih ini nih, klik kanan, pilih eject. Nanti kalau udah selesai. Udah paham ya? Ulangi lagi Mas, satu lagi. Sok. Ini kan Ventoy. Enggak ke localdisk D dulu. Localdisk D. Ini yang ini. D. Nah, ya diklik aja. Belum. Nah, di sini menu search tuh di sini. Cari Ventoy. Yang lainnya juga perhatikan ya, jangan fokus sendiri. Ini Pak. Nah, itu ya klik 2 kali. Ventoy to disk. Itu kelihatannya. Nah, klik 2 kali. Yes. Nah, di sini kan udah ada Ventoy-nya. Kamu option dulu. Option, pilih clear dulu. Option diklik.
Nah, pilih clear dulu, clear Ventoy. Klik yes. Yes, satu kali lagi. Nah, nunggu. Nah, oke dulu. Nah, sekarang kan ulang lagi. Nah, ini kan localist E. Nah, baru tadi option partition style. Enggak. Ini kan belum ada Ventoy-nya. Nah, berarti ke option lagi. Tadi tuh ngapus kalau clear tuh. Ke option lagi. Iya, ke option partition style. Nah, ini kan udah MBR. Kamu bilang aja saya pilih partisi MBR. Terus langsung install. Langsung install. Udah langsung install aja. Ya. Tinggal nanti copy aja. Bentar, nunggu. Nah, kalau udah ada Ventoy-nya baru di copy. Oke, terus di close dulu itunya. Close tuh ini nih, close tuh. Close lagi, close. Nah, ke localist D lagi, cari ISO localist D. Ini. D, kelihatan nggak D nih? Nah, Pencet ke kiri. ini ISO, cari ISO nih. 2 kali kalau itu tuh. Nah, ini pilih yang ini, 2016, klik kanan, klik kanan, bukan klik kiri. Klik kanan, ini klik kanan tuh, copy itu ini copy, taruh di Ventoy, paste tuh klik kanan, di sini dulu, klik kanan, Ini. paste, klik kanan aja, klik kanan, paste, nah, selesai tuh, nunggu. Nah, prosesnya udah selesai, tinggal di sini menu ini ke bawah nih, menu yang logo ini. Ini. Nah, iya. Nah, pilih yang ini USB logonya, klik kanan, eject. Bener, klik kanan, eject. Udah, langsung nanti ininya dicabut. Udah selesai. Ya gitu aja. Sok, Habibi. Sini. Sok ke sini. Langsung dapat. Nah, berarti itu pertama tuh saya akan membuat. Tadi masang ini dulu. Iya, dicolok. Ya, Pak. Saya akan membuat boot Saya akan membuat boot Windows 10 Windows 10 menggunakan Rufus. Ya, siap. Tinggal dicolok. Kenalan dulu. Iya, berkenalan. Siap. Saya akan membuat boot Rufus Windows 10. Windows 10 Boot. menggunakan Rufus. Oh ya, boot Windows 10 menggunakan Rufus. Salam dulu, Pak. Iya, bebas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan. Belum diklik. Oh, siapa? Langsung kita mulai dah. Nah, 1, 2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bibi. Saya di sini akan membuat boot membuat boot Windows 10 menggunakan Rufus. Siapa? Santai aja sampai Ya, Pak. 1, 2, 3. Saya di sini akan membuat boot. Ulang. Iya, siapa? Santai aja deh. Iya, Pak, siapa? Udah kesini, Pak. 1, 2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Habibi. Saya di sini akan membuat boot Windows 10 menggunakan Rufus. Oke, yang pertama kita nyolokin ini USB. Ini. Terus ke local station. Ini. Yang siapa deh? Ya ampun, dia lah. Dia bilang dari tadi. Oh iya, Pak, siapa, Pak? Ya. Cari Rufus. Bentar. Yuk. Belum di itu. Ulang itu, Pak.
Langsung aja cari Rufus nanti. Ya Pak. Ntar 1, 2, 3. Bilang itunya tuh klik ini. Oh iya Pak, siapa? Ntar 1, 2, 3. Terus list USB. Ya. Klik select. Kita cari yang Windows 10 2016. Terus klik open. Kita ini pilihnya GPT ya, karena yang anyar, yang baru. Terus start. Kita tunggu sampai ada pencet oke. Kita tunggu sampai warnanya hijau. Sampai ready tulisannya tuh nanti. Oh iya Pak. Nah, ya bilang. Oh iya, bilang Pak. aja. Nah, ini sudah selesai. Ya, Pak. Statusnya udah ready itu aja. Siap. 1, 2, 3. Nah, di sini udah selesai, statusnya udah ready. Close aja ntar 1, 2, 3. Oke, sekian terus. Ya udahlah. Udah tuh Pak. Harusnya sih di close terus dicabut nanti ini. Terus lah enggak apa-apa lah. Ya coba. Udah kan Pak. Tetap kesini wilayah. Di sini aja, duduk di sini. Nah, tinggal cari aja di sini tuh Vento ini. Saya akan buat tadi boot Windows 10 menggunakan Vento. Boot Windows 10 menggunakan Vento. Assalamualaikum Bentar warahmatullahi dulu. Yang lainnya jangan ribut. Assalamualaikum warahmatullahi 1, 2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan Perkenalan dulu. oh Saya Mila, saya akan membuat boot OS Windows 10 menggunakan Rufus. Menggunakan Vento ini. Kalau ini Vento. 1, 2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mila Nurmalasari. Saya akan menjelaskan boot Ventoy 10 Windows 10. Windows Saya akan membuat boot boot OS Windows 10 boot OS Windows 10 Windows 10. menggunakan Vento. Paham? 1, 2. Saya akan membuat Ulang perkenalan. Santai aja, santai. Assalamualaikum warahmatullahi Bentar. 1, 2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mila. Saya akan membuat Ventoy ISO. Boot Boot Ventoy ISO. boot OS Windows 10. Boot Saya akan membuat boot OS Windows 10 boot. menggunakan Vento. Saya akan membuat boot Ventoy ISO. Membuat boot OS Windows 10. membuat ISO. Membuat boot Boot. nggak ada isunya. Boot Boot. Saya akan membuat boot OS Boot OS Windows 10 menggunakan Vento. Coba kata-katanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mila Nurmalasari. Saya akan membuat boot ISO OS Windows 10 menggunakan Ventoy. Saya akan membuat boot OS dengan Ya. boot OS menggunakan Ventoy. Windows 10 -nya. Windows 10 menggunakan Ventoy. Ulang. Apa tadi? Saya akan membuat boot OS OS Windows 10. Windows 10 menggunakan Ventoy.
Ulang-ulang sampai mana? Saya akan membuat boot OS Windows 10 menggunakan Vintoy. Saya akan membuat OS Windows 10. Ingat Windows 10 ya. OS Windows 10 menggunakan Vintoy. Nanti kan yang di copy kan Windows 10. Di copy di situ ya. Saya akan membuat OS Windows 10 menggunakan Vintoy. Boot OS Windows 10 Saya akan membuat boot OS Windows 10 menggunakan OS Vintoy. Salah. Udah paham kan? Nah, jangan berisik ya. 1, 2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mila Nur Malasari. Saya akan membuat boot OS Windows 10 menggunakan Vintoy. Dari awal nggak? Ntar 1, 2, 3. Menggunakan Vintoy. Dari awal. Nah, 1, 2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mila Nur Malasari. Saya akan membuat boot OS Windows 10 menggunakan Vintoy. Bilang ininya tuh, pilih ini. Pilih ini. Ya nanti diklik. Ntar foto tadi. Terus pilih Vintoy yang ini. Klik 2 kali. Kita pencet yes. Pencet ini. Style. Kita akan membuat yang ini. Install. Yes. Nah, kita akan ke Vintoy ini. Kita pencet ISO. Kita pencet ini Windows. Di copy bukan diklik. Kan udah dibilangin di copy. Kalau ini tuh Vintoy itu di copy, ininya juga di close dulu harusnya. So tinggal diklik kanan aja, pilih Windows 10, klik kanan, copy. Terus ke masukin sini iya kan? ke sini. Sini klik kanan lagi. Ya di kursornya tuh di Klik arahnya kanannya sini. ini? Iya, klik Apa ini? kanan. Kalau ini klik kiri. Astaga. Nanti tuh kayak ISO lagi. Ulang lagi, nanti bilang pilih Windows 10 2016 ya. 1, 2, 3. Kita pilih Windows 10 2016. Kita pencet copy. Kamu tuh dibilang jangan klik kiri, ini langsung aja klik kanan. 1, 2, 3. Kita klik kanan, lalu copy. Vintoy. Bilang aja prosesnya udah selesai, tinggal nanti di eject. Ini kan ya? Ini. Sini nih, Sini. yang ini nih. Ini. Klik. Ini. Nah, klik kanan. Eject, nanti bilang itu nanti belum. Nah, tadi kan prosesnya udah bilang aja kalau sudah di copy,
langsung kita eject aja satu tadi. Kalau sudah di copy, kita tinggal ke sini. Kita pencet yang ini. Pencet eject. Kita pencet OK. Guys lah, udah nggak bisa sampai tadi. Nanggung saya. Tadi tuh soalnya itu sih kebanyakan ini tadinya tuh. Harusnya diganti ini supaya itu Bapak. Nah tadi kan udah saya jelasin ya tentang proses ininya boot OS-nya. Jadi yang lain tuh harus perhatikan ya. Kalau ada yang lagi maju atau yang lagi praktek tuh, bisa jadi aja nanti dapat gilirannya siapa tuh. Jadi harus menghargai yang lagi praktek, jangan ribut sendiri. Jadi belum tentu yang kalian maju itu belum tentu bisa. Jadi jangan mentang-mentang nggak maju, nggak ngapa-ngapain, ribut sendiri aja. Jadi harus bisa semua. Jadi jangan yang maju doang yang bisa tuh. Nah, saya coba nih ya, saya ulang lagi nih ya. Saya kan pasang ini. Saya ulang lagi nih ya, dicari di sini Ventoy. Nah ini tinggal diklik aja, pilih Ventoy to disk, klik ke depan ya, klik yes. Nah di sini optionnya tuh dipilih, misalkan di sini pilihnya GPT atau MBR. Nah misalkan di sini saya pilihnya MBR ya, ganti nggak apa-apa. Udah langsung aja klik install, klik yes. Nah tunggu statusnya selesai. Nah kalau udah selesai, close aja. Nah kalau udah close, cari di sini file ISO. Nah file ISO-nya misalkan ini yang 2016, copy. Kalau udah di copy, taruh di Ventoy-nya, paste. Nah ini kan yang Windows 10. Nah kalau misalkan kita cari yang ini nih ya, ISO, kita cari file yang Linux. Nah yang Linux tuh misalkan ini nih, Mini OS. Kita copy lagi yang Mini OS, paste lagi, taruh di Ventoy. Nah kayak gitu. Nah kan tinggal nunggu aja prosesnya sampai selesai. Nah sekarang ini ya, saya anggap itu materinya udah selesai lah. Nah kalau udah dibikin boot tadi tuh ya, proses selanjutnya tuh ini, proses lanjutan dari sudah dibikin boot di Ventoy atau di Rufus tuh, lanjutan langkahnya tuh ini, ngatur boot OS di BIOS. Nah ini tuh aslinya langkah terakhir. Dari kelas 10 SPR. Di sini saya akan praktek. Saya akan mengatur boot OS di BIOS. Di sini ada boot OS. Nah, boot OS Windows 10. Nah tadi kan boot OS-nya kan udah di copy pakai Ventoy itu atau pakai Rufus. Udah 10 kan ada di hard disk misalkan. Tinggal dipasang aja USB-nya. Nah udah dipasang, nyalakan. Setelah menyalakan komputer, kita pencet delete dan ESC. Nah pencet delete atau ESC, masuk ke menu BIOS, pilih menu boot. Setelah muncul tampilan ini, kita akan pencet boot menu.
Nah, lanjut aja langsung boot menu, pilih boot OS-nya UEFI kalau di sini. Option priority. Nah, pilih UEFI OS tadi tuh. Nah, di sini kan proses copy-nya udah selesai nih. Kan udah di copy, tinggal di eject aja. Klik kanan, eject. Nah, udah. Ini coba nih di PC ini ya. Coba kesini semua, kesini semua. Harusnya sih bisa. Ini udah ada OS tadi ya, tinggal dinyalain aja. Coba kita jalan ke OS. Nah, pilih BIOS di sini. Nah, di sini pilih bootnya. Boot device priority. Press enter. Nah, di sini pilih drive. Terus iya mas. Harusnya ada. Pilih ini drive supaya enter. Nah, di sininya pilih. Aku pilih USB ini. Nah, jadi milihnya harus drive dulu, berarti proses yang ini. Ini USB. Jangan berikut itu ke sini. Salah itu deh. Sini coba ke sini. Jangan. Jadi tuh kalau ada yang saya lagi praktek tuh dibasin di sini nih. Jadi kan masuk ke BIOS ya. Pilih harus drive dulu kalau di sini berarti. Nah, di sini pilih USB dulu. Yang pertama nih. Terus ESC. Nah, terus yang ini. Yang atasnya nih, boot device priority. Otomatis dia USB. Kalau udah R10 aja. R10. Oke. Nah, nanti dia di sini ada pilihan misalnya. Tadi kan muncul hitam ya. Sebelumnya kan hitam please enter. Nah, di sini ada pilihan. Memang dicabut, ini nanti hitam layarnya. Berarti harus pakai rufus. Kalau tipe lama pakai rufus berarti. Rufus, cari rufus. Nah, di sininya pilih MBR nih ya. Klik start. Oke. Jadi kalau nggak support itu berarti pakai Rufus. Kalau support berarti pakai Ventoy. Biasanya kalau PC yang baru itu pakainya Ventoy. Kalau PC lama berarti pakai Rufus, kayak gitu aja. Nah, kalau kalian bisa install ulang tuh ya, lihat ke sini nih ya. Coba saya cari nih ya, jasa install ulang ya, jasa install ulang Windows 10.
biasanya itu tergantung, ada yang 50.000, ada yang 100. Jadi kalau kalian bisa buka jasa. Nih, coba. No, dari harga 50 sampai 150. Tergantung lisensinya. Jadi kalian buka jasa di mana gitu. Paling modal ini aja, SSD sama file Rufus-nya tuh, file ISO-nya tuh. Ya tinggal praktek aja, dicolok. Paling prosesnya sejam, udah dapat 50.000 tuh. Nah ini tunggu selesai. Jadi kalau kalian udah bisa ini tuh, nah ini kan close nih, udah ready nih, close. Jadi kalau itu tuh minimal harus bisa prakteknya gitu, tahu langkah-langkahnya. Coba kesini lagi, nanti jadi. Coba kesini. Langsung muncul Windows 10 harga. Nah itu kan berarti kan berhasil. Kalau kayak tadi nggak jadi. Nah ini nunggu. Tergantung kecepatan isinya. Kalau ininya pakai SSD, ininya SSD lebih cepat. Dengan pas install ulang dia cepat lagi. Nah, kan proses yang lama di sini. Nah, karena nanti muncul next-nya. Kalau di sini nggak bisa pakai next. Jadi bahasanya Inggris semua aja. Klik next. Jadi install. Setup. Ini prosesnya lumayan lama. Ini dicetak. Kalau di sini tinggal next aja sih. Next. Pilih yang kostum. Nah di sini ada dua pilihan nih. Pilihannya dia jangan yang win chess. Kalau chess kan tadi ada file Windows-nya. Pilih ini yang pertama, yang new form with delete. Nah kalau di delete, pilih new di sini. Nah di sini kan ada 500 GB ya. Sekitar 500 GB. Nah ini tuh dibagi dua supaya ada local disk C sama local disk D yang di saya. Nah kalau yang kedua tinggal hapus aja 4-nya menjadi 2. Apply. Oke. Nah kalau udah, ini kan udah ada sistem. Berarti kan prosesnya udah berhasil nih. Sistem reserver. Tinggal di format. Yang ini new apply, terus format lagi. Kalau udah, ini yang atasnya. Nah kan udah format semua ya. Pilih yang partition itu. Klik next. Ini jangan klik next. Saya pengen ulang lagi soalnya. Kalau next tuh nanti prosesnya berjalan. Ini belum di satu.
coba kesini, coba di videoin. Saya yang praktek, tinggal pegang aja sambil dicatat ini kesini semua nyatat langkah-langkahnya. Nyatat doang. Ya. Yang saya ucapin dicatat. Kayak ini dipegangin. Dipegangin Pak. Ya pegangin doang. Kenalan dulu dong. Langsung video dah. Belum. Kalau video itu Coba kesini semua, dicatat kesini. apa yang video kan dia? Nah, catat video sok. Yang ini sini fokusnya tuh kan. Iya Pak. Bentar. Itu dari sana ada tombol pinknya nggak ada. Satu logo. Nah, tekan CTRL Alt Del untuk men-share. Terus tekan ESC atau Del. Tekan terus ESC Del-nya sampai masuk ke menu BIOS ini. Nah, masuk ke menu BIOS ini kita pilih Advanced BIOS Fitur. Nah, di sini karena PC lama ya. Pilih hard disk drive. Ini. Nah, di sini pilih USB yang udah dicolok tadi sebagai disk pertama. Ya, gitu tuh. Ini kalau itu sih foto aja. Ini di foto, kata-kata ini coba di foto. Ada HP nggak di foto? Jadi langkah ini foto. Terus dari advance, fitur, enter, pilih hard disk drive. Enter, pilih ini USB sebagai ke-1. Nanti put device-nya sebagai ke-1 lagi. Otomatis kalau udah put device priority sebagai pertama. Kalau udah dipilih tekan F10 untuk save konfigurasi. Enter. Nah, biarkan prosesnya berjalan, nggak bisa tekan apa-apa. F10. Nah, ini kan muncul Windows lebih, nunggu aja sampai muncul Windows setupnya gitu. Biasanya di foto aja, jadi kalau masa ini di foto lagi, tapi sambil dicatat. Jadi walaupun catatannya ada, tapi kalau nggak ada tahu fotonya tuh nanti langkahnya apa? Di sini ada lama. Nah, cepat atau enggaknya itu tergantung SSD. Nah, di sini karena pakai hard disk semua jadi lama. Nah, itu masih loading. Nah, ini kan muncul wizardnya, setupnya. Di sini bahasanya kita pilih Inggris aja semua ya. Inggris semua bahasanya. Klik next. Nah, pilih install note. Klik fokus ke sini semua. Nanti praktek UTS tuh ini. Install note. Nah, setup starting dari install note. Setup starting.
pilih kostum. Nah kalau udah pilih kostum, nah di sini drive-nya kan ada dua nih. Ada drive 0, ada drive 1. Nah kalau drive 1 yang ada tulisan CES ini tuh ada berarti yang ini kata-kata ini berarti ada Windows 10 nya. Kalau yang unlocated atau yang ini berarti nggak ada. Kan tadinya kan Windows 10 ada di sini kan. Nah kita pengen install di drive 0. Nah karena ada di drive 0 kita pilih new di sini. New. Nah ini hard disk yang 500 GB. Kita supaya pas diinstal ada dua disk, local disk C sistem, local disk D untuk file. Nah kita bagi dua, 4 dibagi 2 kan berarti 2. Klik apply. Iya supaya ada local disk C sama D. Kalau bagi 3 ya berarti ada E. Nah kan ini kan udah ada sistem nih. Kalau udah ada sistem reserver berarti dia udah benar. Tinggal di format aja, format. Awas sama formatnya jangan salah ya, jangan yang ada ISO-nya. Ini lagi apply, terus di format lagi. Nah kalau udah di format yang C sama D yang ini drive partition 2 sama partition 3, pilih yang dua di bawahnya sistem. Naruhnya tuh yang di bawah sistem dipilihnya. Nah terus klik next. Yang di bawah. Iya. Nah ini compile file, proses installnya sudah selesai. Tinggal nunggu loadingnya. Loadingnya sekitar 15 menitan. Jadi agak lama kalau PC yang baru biasanya sih cuma 5 menit langsung selesai. Iya soalnya ini dari semen. nah ini nunggu ini ya sampai hijau semua nah hijau sampai finishing up. Jadi sih ditinggal aja. Jadi udah selesai. Ya belum, nunggu hijau lama ini kan baru 17%, 13 sampai 100 sampai 100 sampai 100. Nanti dia otomatis berjalan sendiri. Ya biasanya sih tak tinggal, kalau saya sih nggak usah diperhatiin. Jadi yang proses yang pentingnya tuh pas di drive C sama D tuh pas ngapus formatnya. Jadi sampai ngapus format file ISO-nya nanti. Kalau ngapus file ISO-nya ya ulang lagi terus. Kalau sambil dicas mungkin kalau sambil dicas ya harus Tadi pilih advent setup apa yang mana ya? yang awal. Iya, advent setup BIOS itu. BIOS. Kalau ini kan PC lama nih, biasanya tuh unitnya tuh advent setup BIOS itu. Kalau di situ yang baru tuh ya langsung masuk ke menu aja. Jadi tergantung BIOSnya. Jadi beda PC, beda itulah. Di situ juga beda. Langsung menu. Jadi langkah-langkah yang penting saya di Rufusnya atau di Ventoy. Nah, yang terus masuk ke BIOSnya, ngatur partisi supaya milih USB. Kan tadi kan pertamanya kan milih USB. USB ini kan dipilih, terus kan nggak dipilih di F10 disimpan. Nah nanti kan masuk ke wizard Windows tadi pilih bahasa Inggris, klik next, terus pilih yang drive. Nah yang drive itu yang dipilih itu yang drive pertama. Yang pertama dihapus dulu, terus di new dibagi dua, local disk C sama local disk D. Kalau udah dipilih, diformat dulu dua-duanya, pilih local disk C itu, terus di next. Nanti proses ini tunggu sampai 100% semua ada hijau semua. Tinggal aja nanti prosesnya dia kalau udah selesai tuh, di sini nggak ada pilihan restart apa gitu. Saya tinggal kalau sekitar 15 menitan. Asalnya ini PC lama masih jadi lama. Kalau PC baru sih cepat. Tahun berapa? Nggak tahu itu. Yang bukan saya yang beli soalnya. 1900. Ini coba ya, yang ini GPT nih. Saya pilih GPT nih, coba. Rufus GPT.
Rufus, GSP, terus select. Saya pilih GPT. Windows 10. Ini GPT nih, coba nih. Start. Oke. Nah, kalau udah ready di close. Saya cek. Udah bisa. Saya kalau kemarin sekitar sendiri biarin aja. Nah itu kan jalan lagi. Coba sampai di situ ya. Ini jalan. Coba sampai di sini. Yang tadi. Next aja next. Bisa. Sama aja. Kalau udah proses ini tuh sama, yang beda tuh di BIOS-nya aja. Pas ngatur BIOS-nya. Soalnya tuh tinggal next. Nah, itu dicetak dulu di kostum. Nah, ini kan ada banyak nih dihapus, yang ini jangan dihapus. Dari awal sampai bawah. Pokoknya sih kalau yang chest ini jangan dihapus. Soalnya itu ada minus dulu. Dia hapus 2 ini. Ya 3. Iya. So, harus beres. Terus yang kedua. Nah, kayak lagi. Oh, kalau udah anaknya terus saya udah hapus semua. Nah, itu Windows Step juga dihapus, ya hapus. Nah, baru klik new. Nah, itu dibagi 2, 4 tuh dibagi 2. Hapus itu tempatnya dibagi 2. Hapus. Dihapus sih. Belum satu lagi dihapus. Kemudian 2 lagi. Oke. Nah, itu kalau udah ada sistem reset berarti udah berhasil. Nah, itu udah ada sistem ini, sistem tidak berhasil. Nah, ini di format. Nah, ini format. Nah, yang ini dipilih yang unlocked. Ini mulai kita lihat. Ini kan tadi kan 9 ya. Nah, ini kan jadi 8. Tapi udah di format gitu. Nah, ini kan masih sama nih, 3 sama 3. New. Nah, kan udah dibagi. Tinggal di total sampai sini jadinya 400. Nah, ini kan masih 3 sama 3, berarti belum di format. Iya. Oke. Nah, ini jadinya 2 kan kalau format. Nah, kalau di bawah kan berarti nggak format. Nah, pilih yang 200. Yang di bawahnya sistem. Enggak, yang ini yang 200. Jadi maksudnya yang di bawah sistem tuh yang banyak nih. Yang 200. Jadi kan tadi kan 400 kan dibagi 2 tuh. Nah, pilih yang terbanyak.
Kalau yang ini nanti dibuat lokalisasi, yang sistemnya di sini. Klik next. Dan selesai buat sampai login. Nanti otomatis masuk ke jadi ini sampai 100%. Berarti kalau Windows 10 dia pakainya itu ya, pakainya Rufus. Jadi nanti tuh ujian tuh kapan sih? Dua minggu lagi dah. Ujian UTS. Biasanya sih UTS tuh ada dua itu sih, tergantung itu sih. Ada yang UTS-nya praktek, ada yang UTS-nya dua-duanya jadi tuh. Nanti prakteknya tuh misal ulang Windows, nanti semester 2 lah itunya rakitnya. Kalau nggak cukup semester jadi nanti kalau yang semester pertama itu fokusnya di rakit PC sama install ulang. Jadi minimal semester pertama tuh masing-masing siswa tuh ada video praktek rakitnya sama praktek install ulang, jadi harus bisa semua. Nah nanti semester 2-nya nanti masuk ke jaringannya. Jadi sebelum masuk ke jaringan tuh harus bisa dasar-dasarnya dulu. Nah coba ini dicatat ya, ini tahapan install ulang. Nih yang ini dicatat nih, ini.
Kalau udah selesai gimana? Dari situ. Jadi tahapan itu tuh udah sesuai utang. Kan di situ kan kepala di sini tuh aktivasinya dia. Nah di sini tuh kalau nggak salah belum diaktifasi. Tapi itu internet explorer ya. Terus download. Itu kayak apa? Iya, kosong masih. Tinggal di kanan ya kalau ada.
lewatnya tuh ada banyak di situ. Ya ini ada di sini silang. Nah ini jalannya. Jalannya diatur kalau bisa. Tanya game itu laptop nah mana di Jakarta Nggak di video lagi kok. udah selesai ini sih ini udah dari situ dilanjutkan. Nah udah kan yang saya dikasih kalau katanya kan harusnya bisa ini udah selesai ya. Yang video di sini. Ini dipoto ditaruh ke sini sampai dicatat, jangan difoto doang nggak dicatat. Kalau difoto doang nanti kehapus. Namanya ini aja. File. Nah,
Ya HP baru Tatri. Jalan itu tinggal pilih customize aja. Customize terus di Hah? Siapa? Manggil. Oh. Oh iya. Bahasa. Bulan apa? Jam. Apa tadi Januari mau dikasih spray? Dalam bunda apa? Kue pak kue. Ada apa di gunung pak? Juga kue apa? Karena bawahnya udah masih. Oh. Bawahnya nanti. Masa macam. Ya. Diabetes. Ada bisa lihat ngobrol. Bilang apa siapa sih? Oke, kurang lebihnya mohon maaf ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.